Halo teman-teman, selamat datang di channel Spoiler Indo. Di channel ini, aku akan memberikan spoiler-spoiler dari anime-anime yang terkemuka ya guys ya. Dan sebelumnya, terima kasih karena telah mengklik video aku. Dan jangan lupa untuk pantengin terus channel aku ya guys ya, agar tidak ketinggalan dengan video-video aku selanjutnya. Ada yang meminta lanjutan tentang video sebelumnya, yaitu anime Tensura tapi berdasarkan light novelnya guys. Terima kasih karena sudah komen seperti itu, aku sangat senang sekali ya guys ya. Oke, langsung saja kita mulai. Oh ya, dan sebelum lagi, aku ingin bilang satu hal, bahwa videoku kemarin itu ternyata sudah ada di manganya guys. Dan yang bakal aku ceritakan ini juga udah ada di manganya. Jadi aku akan menceritakan kembali tapi berdasarkan light novelnya. Dikarenakan manga sama light novel itu beda, agar kalian tidak bingung juga sih. Suna dan Zoe akhirnya telah kembali guys. Dan Rimuru di sini langsung menyambut mereka sembari mereka bercanda-canda ya guys ya. Dan di sini Suna memeluk Rimuru guys yang masih berwujud slime dan menggosok ke pipinya. Lalu si Rimuru pun berkata, "Di manakah Hakuro?" Lalu si Suna menjawab, "Aku mau menyuruh dia untuk membereskan semuanya." Jadi guys, di sini Hakuro dan juga Gel itu masih berada di kastil Clayman dan mereka masih menyelidiki soal reruntuhan, tentang harta-harta ataupun para tahanan, apakah ada musuh lagi. Pokoknya masih menyelidiki lah. Dan malam hari pun tiba. Di sini Benimaru juga sudah pulang guys. Lalu si Rimuru berkata, "Apa yang dilakukan pemimpin kita di sini?" Dan Benimaru pun berkata guys, "Hehe, dengan berakhirnya perang tidak ada alasan bagiku untuk di sana aja bukan?" Di sini Rimuru menyimpulkan guys bahwa dengan berakhirnya perang, Benimaru menyerahkan sisanya kepada 3 bisketir guys. Dan Rimuru bertanya, "Di manakah Gabil?" Si Benimaru menjawab, dia masih berada di kastilnya Milim. Dengan begitu, Rimuru tahu bahwa Gabil dan juga Gel itu masih berada di luar guys. Gabil berada di kastilnya Milim, lalu si Gel berada di kastilnya Clayman. Begitulah kira-kira. Kemudian guys, Rimuru berpikir guys, kan dia menang perang dari Clayman, terus semua bawahannya itu ada. Nah, apakah ada dendam ke Rimuru guys setelah kekalahan Clayman? Dan di sini pun Benimaru pun menjawab bahwa Rimuru sama tidak usah khawatir. Sembari dia tersenyum. Di sini Rimuru kaget guys bahwa 3 bisketir itu datang juga ke Tempex, tapi mereka tidak membawa bawahannya guys atau penduduk-penduduknya. Di sini Benimaru pun dan juga bisketir itu melakukan rapat tentang bagaimana perihal selanjutnya guys. Dan di sini Rimuru pun berencana ingin menerima penduduk-penduduk Yurazania guys. Dikarenakan tempat mereka itu sudah dihancurkan oleh Milim guys. Jadi Rimuru berencana untuk menanggungnya guys. Beberapa hari kemudian, Diablo membawa kotak hitam yang berisikan koin emas guys. Dan koin emasnya berjumlah 1.500 koin emas, atau setara dengan 1.500 miliar dolar. 1.000 miliar itu kalau dirupiahkan kurasa udah triliunan guys. Bayangin, banyak banget kan. Lalu di sini Rimuru berkata guys bahwa Palmus itu benar-benar negara adik kuasa. Maksudnya adik kuasa di sini adalah negara yang kaya guys. Lalu dia membantah itu bahwa sebagian besar dari koin emas ini adalah milik pribadi dari Raja Idomari sendiri. Dan Rimuru pun berkata guys, apabila koin emas ini sudah diserahkan, berarti bakal ada pasca perang di kerajaan Palmus kan? Dia belum menjawab guys. Tentu saja tidak salah lagi. Di sini Raphael pun berkata guys, lapor pasukan Palmus yang menolak bayar ganti rugi yang tersisa kemungkinan akan bergerak untuk mendorong semua tanggung jawab atas peristiwa ini kepada Raja Edomaris. Lalu mereka pun terus berdiskusi tentang Palmus ini guys, sampai di titik akhir bahwa Rimuru berpikir Diablo ini sangat bisa diandalkan. Dia cerdas. Menyerahkan ini kepadanya adalah bukan hal yang salah. Lalu koin emas itu langsung ditelan oleh Rimuru guys, dan 500 sisanya itu diserahkan kepada Diablo untuk jaga-jaga. Di sini Diablo pun menolaknya bahwa dia tidak membutuhkan itu. Yang dia butuhkan sekarang adalah bantuan dari pasukan-pasukan guys. Lalu tiba-tiba Diablo melaporkan bahwa Rayhem telah berkontak dengan Gereja Suci Barat, dan Diablo di sini meminta pendapat Rimuru bagaimana tentang hal itu. Di sini Rimuru berencana untuk mengabaikannya, tetapi Rimuru bertanya apakah mengabaikan mereka akan menimbulkan masalah, dan dia belum menjawab itu pasti. Pada akhirnya Rimuru memutuskan untuk membiarkan Rayhem ke Gereja Suci Barat guys, sembari memantau pergerakannya melalui bola kristal. Dan di sini Sion secara inisiatif mengambilkan bola kristal tersebut. Beberapa hari kemudian Rimuru melihat 3 bisketir dan juga Gabil itu pulang guys. Terutama Gabil di sini menyambut Rimuru. "Aku pulang Tuan Rimuru," dengan semangatnya sembari dia lagi terbang.
Lalu Rimuru menjawab guys, "Hai, senang melihatmu. Kau mendapat upaya yang baik dalam pertempuran, aku dengar." Dan di sini Gabil dan juga Rimuru saling bercakap-cakapan guys. Pada akhirnya si Gabil mengeluarkan sebuah surat guys. Yang suratnya itu berasal dari Milim. Kalian bisa baca sendiri ya guys ya. Di sini Rimuru akhirnya memutuskan agar membantu Milim perihal surat tersebut yang dikirimkan. Lalu kemudian setelah itu Rimuru menyuruh Gabil agar dia kembali ke gua membantu Pester. Sebulan kemudian setelah Walpurgis, si Gel akhirnya kembali ke Tempest guys. Tetapi di sini Rimuru melihat dia sedang murung. Di sini Rimuru mengajak Gel untuk minum guys dan sambil menceritakan apa yang terjadi. Di sini dia bercerita tentang keluhan-keluhan para tahanan dan juga para pekerja guys. Tentang itu malas bekerja lah, ataupun tentang siap jadilah. Pokoknya tentang masalah-masalah perihal tentang pekerjaan lah guys. Di sini mereka bercerita. Lalu di sini Rimuru pun berkata, "Tunjukkan pada mereka, yakinkan mereka, biarkan mereka mencoba. Dan pujilah mereka, hanya pada saat itulah seseorang akan dipindahkan." Itulah kata Rimuru. Lalu setelah beberapa cakapan panjang, "Baiklah Gel, mari kita minum." Sembari Rimuru menepuk pundaknya atas kerja keras yang dia lakukan guys. Keesokan paginya, Rimuru bertemu dengan Hakuro. Di sini Rimuru memanggil si Hakuro guys. Hakuro menyapa Rimuru guys, "Tuan Rimuru." Di sini Rimuru melihat si Hakuro, dia tidak kelelahan seperti Gel guys. Lalu Rimuru berkata, "Maaf telah membuatmu melewati semua ini." Hakuro berkata, "Oh, tidak masalah," kata dia. Setelah beberapa cakapan, lalu si Hakuro ngomong serius guys. Sembari dia berbalik arah, "Aku punya sesuatu yang lain untuk dilaporkan kepada Anda, Tuan Rimuru." Begitulah kata si Hakuro guys. "Apa itu?" Jadi di sini si Hakuro menjelaskan guys, bahwa di tempat Clement itu ada reruntuhan yang bernama Puppet Nation of Distab, yang merupakan keturunan dari elf guys. Penghuninya adalah Sorcerer Dynasty of Sarion. Setelah menjelaskan tentang itu, lalu si Rimuru memutuskan agar merahasiakan hal ini guys. Sampai Rimuru melihatnya dengan mata kepala sendiri dan mensurveinya. Dan Scan pun berpindah ke pertemuan guys. Di sini para eksekutif sudah berkumpul. Lalu pada saat Rimuru ingin membuka kalimat, mereka langsung bilang, "Omedeto." Di sini mereka mengucapkan selamat atas kenaikannya Rimuru menjadi Raja Iblis guys. Dan selamat dari badai besar. Maksudnya masalah-masalah besar itu sudah diatasi. Di sini yang paling nangis itu adalah si Rigur guys. Sudah 2 tahun Rimuru dan juga Rigul itu bersama guys. Setelah keributan itu mereda, lalu Rimuru berkata seperti ini guys, bahwa dia secara resmi adalah penguasa seluruh hutan Jura guys. Di sini mereka kaget para bawahan-bawahannya. Di sini aku hanya menjelaskan sedikit bahwa hutan Jura itu besar guys, dan yang ditempati Rimuru pada saat dia sebelum menjadi Demon Lord itu hanya sebagian. Namun kini sudah besar seluruh hutan Jura. Bisa dibilang kalau dibandingkan dengan kita itu menjadi pemimpin negara guys. Begitulah. Nah, dengan Rimuru mengklaim dirinya sebagai penguasa hutan Jura secara resmi, siapapun yang tidak memberi selamat kepada Rimuru atas kenaikannya menjadi Raja Iblis, maka dianggap sebagai pemberontak guys, dan bakal dihukum guys. Di sini Rimuru pun berpikir guys, bahwa mereka melakukan hal itu adalah hal yang tidak perlu. Dan pada akhirnya mereka berdiskusi sampai di mana titik Rimuru memberikan saran bagaimana dengan pesta untuk menyambut kebangkitan Rimuru menjadi Demon Lord guys. Dan semua para eksekutifnya Rimuru itu setuju dan mereka langsung menyiapkannya. Lalu keesokan harinya Rimuru menyimpulkan laporan-laporan para eksekutifnya guys. Di sini ada hal lucu guys. Rimuru berpikir seperti ini, bahwa Diablo memiliki pandangan dunia yang sama sekali berbeda dari dirinya. Maksudnya Rimuru di sini guys. Dan menurut Rimuru bahwa Diablo itu tidak punya akal sehat. Hal-hal sepele bagi Rimuru itu adalah masalah besar bagi dirinya guys. Maka dari itu Rimuru memutuskan masalah-masalah sepele biarkan Rimuru ya sendirian yang mengatasinya. Di sini dikatakan bahwa Elmesia Elrusarion, atau bisa dibilang Yang Mulia Kaisar Dinasti Sarion, telah menyatakan keinginan pribadi untuk membuka hubungan formal dengan Tempest. Di sini Rimuru menyimpulkan bahwa hal itu sangat bermanfaat bagi Tempest guys. Oh ya, by the way, di sini yang menjadi briefingnya itu adalah Rigur guys. Briefing itu apa? Briefing itu seperti pengarahan. Kemudian datanglah Zoe. Di sini Rimuru menyuruh Zoe untuk menyelidiki banyak hal guys. Setelah Zoe pergi, Rimuru melanjutkannya. Beberapa saat kemudian, Zoe melaporkan bahwa tidak ada monster yang bermusuhan di dekat hutan Jura guys. Oh ya, by the way, di sini yang kutangkep bahwa Zoe itu bertugas melihat siapakah yang tidak setuju untuk Rimuru menjadi Demon Lord guys. Bagi yang nggak setuju, maka dia bakal diusir dari wilayah hutan Jura. Di sini yang kutangkep.
Namun guys, ada masalah besar ketika Zoe melaporkan bahwa masalahnya adalah di tanah barat daya Rimuru, ibu kota dan pusat kota Tempest, ada barisan pegunungan yang tersebar di tepi Danau Sisu. Ini tempatnya adalah Kusha, daerah yang bermigrasi para High Orc di masa lalu. Cabang selatan dari jajaran ini juga merupakan rumah bagi kastil mantan di Menlord Frey. Tempat ini terkenal karena deretan puncak menjulang yang indah dan panjang. Banyak diantaranya berbahaya dan tidak tersentuh oleh makhluk hidup. Dan di daerah Kusha sendiri ada pemukiman yang dihuni oleh suku berhidung panjang yang dikenal sebagai ras Tengu. Itulah informasi yang didapat dari Zoe. Oh iya guys, tempat Kusha itu sendiri berada di luar hutan Jura. Dengan demikian, itu bukanlah wilayah dari Rimuru guys, dan juga bukan milik Frey, yang membuat tempat itu menjadi mandiri, tanah yang tidak diklaim oleh siapapun. Di sini Rimuru pun berpikir guys, di sini Rimuru bisa saja menggunakan kekuatan di Menlord Rimuru untuk mengalahkan mereka agar mereka tunduk. Tapi di sini Rimuru mengambil jalan tengah. Di sini Rimuru berencana untuk menangannya sendiri, namun dihentikan oleh si Benimaru. Dia menjadi sukarelawan agar menyerahkan hal itu kepada dirinya, dan di sini Rimuru pun menyetujuinya guys. Nah, di sini ada kejadian menarik guys, bahwa si Suna berkomentar Benimaru akhir-akhir ini agak ramah dengan Nyonya Elbis guys. Jadi komentarnya Suna ini bermaksud apabila dia menangani soal ras Tengu, bisa menjadi kesempatan untuk berkencan dengan si Albis guys. Di sini Rimuru kaget mendengar hal itu dan minta penjelasan kepada Benimaru guys. Di sini Benimaru menjelaskan bahwa itu omong kosong yang diucapkan oleh Suna. Lalu kemudian Sion berbicara guys, bahwa hal ini bisa menjadi kesempatan emas untuk kawin lari dengan si Albis guys. Bayangin, Sion pikirannya liar banget kan. Sebelum percakapan ini tambah parah, Rimuru langsung menggagaskan Benimaru untuk pergi guys. Lalu scene pun berpindah menampilkan Rimuru yang saling bercakapan dengan Zoe ya guys ya. Apakah di hutan Jura ini ada ancaman atau tidak? Namun di sini Zoe menjawab guys, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kalaupun ada, itu hanya setingkat Cyber Grizzly. Cyber Grizzly itu setara dengan peringkat A guys. Jadi monster-monster yang menjadi ancaman itu hanya setara dengan peringkat A, tidak lebih dari itu. Lalu kemudian Rimuru ke gua Pester guys. Di sini Rimuru kaget melihat ciptaannya Pester yang bernama generator sihir otomatis, yang fungsinya adalah membuat penghalang guys. Cara kerjanya, generator sihir otomatis ini, dia menyerap Magicals. Magicals itu adalah energi sihir guys, yang berada di udara, lalu setelah terserap akan berubah menjadi penghalang. Di Tempest kan banyak energi sihir itu kan. Nah, energi sihir itu kebanyakan sudah berubah menjadi kristal. Nah, kristal sihir itu suatu saat dia bakal menuai guys, menghilang dengan sendirinya melalui udara. Nah, di udara ini generator sihir otomatis akan menangkap energi sihir itu dan mengubahnya menjadi penghalang. Begitulah spesifik cara kerjanya. Dan setelah itu Rimuru memuji mereka berdua atas hasil yang sangat sempurna ini. Dengan begini, tempat-tempat yang ada di Tempest itu terjamin aman guys. By the way, yang kumaksud dengan mereka berdua itu adalah Pester dan juga Kaijin. Dan mereka pun di sini terus mengobrol guys, perihal tentang teknologi-teknologi yang dikembangkan oleh Tempest ke depannya. Di sela pembicaraan itu, kemudian Peldora masuk dan berkata guys, wah, setelah kau menyelesaikan jaringan itu, aku dapat melepaskan energi sihir banyak yang aku inginkan. Kamu tidak bisa, Baka. Kau akan membunuh setengah populasi jika dirimu melakukannya. Di sini Pester itu berkeringat dingin dan semua yang ada di situ berkeringat dingin guys apabila itu terjadi. Dan di sini Peldora itu ingin melepaskan energi sihirnya dikarenakan dia capek. Peldora terus-menerus menahan diri untuk menyembunyikan energinya, dan itu membuat dia lelah sehingga dia pengen kali untuk mengeluarkan semuanya. Lalu di sini Peldora heran, kenapa Rimuru bisa terus-menerus menahan auranya. Di sini Rimuru menjelaskan kalau dia menahan auranya apabila ada yang bocor, dia langsung memasukkan itu ke dalam perutnya guys. Dengan memasukkan dalam perutnya, itu bisa menjadi cadangan sihir dan juga bisa memperluas wilayah King of Gluttony, Beelzebub, yang merupakan ultimate skill dari Rimuru guys. Di sini Diablo pun sebagai iblis menjelaskan guys bahwa menyembunyikan aura itu sangat sulit sekali, apalagi kalau energinya besar. Dan Peldora pun setuju akan hal itu. Beritahu Rimuru Diablo, betapa sulitnya ini bagiku. Gitulah katanya Peldora. Beberapa saat setelah itu, jadi Rimuru memutuskan agar mencari solusinya. Tetapi Peldora harus menahannya untuk saat ini. Kemudian scene pun berpindah antara Rimuru dan juga Gale. Di sini Rimuru dan juga Gale berbincang-bincang perihal tadi malam yang membahas tentang masalah pekerjaannya guys, dan terus bercakap-cakap bagaimana solusinya.
Di sini aku nggak akan menceritakan tentang solusinya ya guys ya. Tetapi di sini Rimuru mengeluarkan surat guys. Bukan surat sih, tapi selembar kertas yang dia bercetak warna biru. Cetak biru tersebut itu merupakan struktur raksasa yang dibuat Rimuru pada waktu luangnya. Dan mereka pun terus berdiskusi sampai pada akhirnya selesai guys. Panjang banget sih, kalian kalau mau baca sendirilah di light novelnya. Setelah itu, Rimuru mengumpulkan laporannya kembali guys. Di sini Rimuru ingin mendengar pembaruan dari Diablo guys. Masalah penaklukan Falmes. Di sini Diablo menjelaskan bahwa tidak ada hal yang diragukan guys. Semua masih berjalan sesuai rencana. Dan di sini Rimuru membuat catatan mental bahwa dia akan pergi menemui pria ini sendiri, maksudnya Raja Ilumaris, suatu saat. Mereka pun berdiskusi hingga akhirnya Diablo bilang akan kecemasannya guys. Diablo di sini khawatir bahwa si Rayhem itu belum kembali dari gereja suci barat. Dan Rimuru di sini keinget bahwa dia belum ada menerima balasan sedikit pun perihal tentang Rayhem ke gereja suci barat. Jadi guys, pada saat si Rayhem itu bertemu dengan gereja suci barat, petiki-petikinya maksudnya, Diablo memerintahkan agennya. Nah, agennya Diablo ini gelarnya adalah Greater Demon. Dia menemani Rayhem sampai ke gereja suci barat guys. Namun, Diablo menyarankan agar agennya itu masuk juga menemani si Rayhem. Tetapi guys, ada penghalangan kuat yang berada di gereja suci barat, sehingga Greater Demon tidak bisa masuk. Sehingga dia belum memerintahkan untuk kembali. Di sini Rimuru pun agak curiga, apakah si Rayhem itu terbunuh? Dia belum menjawab, tidak, karena skill tempternya itu bisa mendeteksi seseorang apabila seseorang itu mati guys. Pada saat rapat, Rimuru menerima laporan dari si Zoe bahwa dia gagal untuk menyusup ke Ruberios. Di sini Rimuru tidak masalahkan hal itu dan melanjutkan rapat guys. Nah, di rapat itu sendiri, mereka semua pada curiga bahwa Rimuru diserang oleh Hinata dan juga penyerangan di Tempest itu bukanlah suatu kebetulan. Ada seseorang yang menjadi dalang di balik semua ini. Karena Hinata adalah tipikal orang yang tidak bisa menolak permintaan dari seseorang guys, apabila seseorang itu meminta bantuannya. Jadi di sini mereka menyimpulkan guys bahwa dalang di balik semua ini bisa mendorong Falmes untuk bertindak, memanipulasi Clayman dan mencoba untuk menghancurkan bangsa kita atau bangsanya para monster guys. Dan dia memiliki kendali penuh atas Hinata. Begitulah yang disimpulkan. Di sini Raphael mengkonfirmasi bahwa hal itu sangat cocok guys dengan prediksinya Raphael. Pada akhirnya, di rapat itu, Rimuru berdiri dan berwujud manusia. Yang pertama, dia menyuruh Suna untuk memeriksa buku-buku akun yang ditemukan di Kastil Clayman dan lihat pedagang mana aja yang sering dikunjungi oleh dia. Lalu Diablo, dia disuruh untuk menandai beberapa pegawai negeri sipil yang berada di Falmes dan cari tahu pedagang mana yang paling dekat dengan mereka. Lalu Benimaru diperintahkan untuk memeriksa ulang kekuatan yang akan dikirim sebagai bala bantuan untuk Yomu. Rigor diperintahkan untuk memimpin kota dikarenakan untuk mengadakan festival. Lalu Gel disuruh Rimuru agar fokus ke pekerjaannya sendiri. Lalu Hakuro disuruh untuk membantu Benimaru guys. Gabil disuruh membantu Rigor dan menyiapkan semuanya untuk festival nanti. Peldora bertanya guys, bagaimana dengan diriku sendiri? Oh iya, Peldora, kamu jauhi semua orang, kata Rimuru guys. Itu harus dilakukan. Dan terakhir, Gobeta disuruh untuk menemui Rimuru di kantor. Dan disinilah chapter 2 berakhir guys. Satu chapter aja 20 menit, gila. Tapi nggak apa-apa lah guys. Semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih karena sudah mampir. Aku ingin kalian komen ya guys ya. Karena komen itu bisa membuat aku itu semangat untuk membuat video-video beginian lagi. Sepertinya bakal terjadi konflik besar ya guys ya. Terutama yang membuat paling penasaran itu adalah dalang di balik perencanaan semua ini. Tentang Rimuru versus Hinata, lalu Tempest diserang oleh Falmes, lalu Clayman membenci Rimuru, hingga terakhirnya perang, Clayman mati. Dan semua ini direncanakan oleh si dalang ini. Siapakah dalang ini? Mungkin akan tahuan di next episode ataupun di video-videoku selanjutnya ya guys ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya ya guys ya. Bye bye.